Saya ini punya cita-cita, pengen banget saya punya Ya. cita-cita itu di Kota Semarang itu sekolah minimal yang berada di tugas Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang yaitu SD dan SMP itu harus gratis. Di Kota Semarang ini kan jaminan kesehatan kan belum untuk semua. Ya, iya, Ya, iya, iya. saya ingin punya cita-cita untuk seluruh warga Kota Semarang itu mendapatkan jaminan kesehatan yang sudah dirintis oleh Mas Hendi itu bagus. UHC itu. Ya, Tapi ya. kan baru kuota sebagian. Saya ingin semua. Kalau kita dengar ya, Mas Yoyo maju Pilwalkot tuh bukan hanya sekarang. Dari tahun-tahun kemarin tuh saya Betul. pernah nanya juga ke Mas Iya. Yoyo, Mas nggak maju Mas, gitu kan? Hai Tribuners, bertemu lagi dalam Tribun Topik bersama saya Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng. Tribuners, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini di sebelah saya sudah hadir Mas Yoyo Sukawi. Ya, Mas. Mas Yoyo, terima kasih sudah mampir ke kantor. Siap, Mas. Tribuners, rasanya nggak perlu saya jelaskan ya siapa yang ada di sebelah saya ini, karena pasti semuanya udah tahu. Mas Yoyo Sukawi ini adalah kita selama ini kenal sebagai bos PSIS. Selain itu juga sebagai anggota DPR RI dari Demokrat ya Mas Ya, Yoyo. Demokrat. Komisi 10 ya. Ya, Komisi 10. Nah, dan kemarin waktu pileg masuk lagi. Alhamdulillah. masuk lagi. Selamat dulu ya Mas Yoyo. Selamat dulu, Mas. Setidaknya kan berarti menunjukkan Mas Yoyo ini masih dipercaya ya sama masyarakat untuk masuk sebagai anggota legislatif di pusat. Alhamdulillah. Nah, tapi Tribuners, belakangan ini beredar kabar yang kuat ya. Balihonya juga ada di mana-mana. Mas Yoyo ini mau maju sebagai calon wali kota Semarang. Bener itu Mas Yoyo? Ya, insya Allah, Mas. Benar. Loh, Ya. apa enggak sayang? Pertanyaannya kan pasti itu. Ini kemarin sudah nyalek ya kan, sudah menang, pasti keluar biaya lah, ya kan? Kemudian ketika nanti nyalon wali kota, berarti harus dilepas ya. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Mas? Jadi memang dari awal untuk 2024 ini saya memang dari awal sudah berikhtiar untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Semarang. Itu kemarin mencalonkan diri menjadi anggota DPR itu adalah bagian dari tugas partai yang memang kita harus mengamankan kursi Partai Demokrat di tingkat kota Semarang dan juga kursi untuk legislatif di DPR RI. Itu tugas saya sebagai petugas partai memang begitu. Gitu. Oh, jadi memang sudah diniati lah ya. Sudah dari awal sudah kita Meskipun niatkan. nanti masuk ya ditinggal, tetap fokus ke wali kota. Iya, kita fokus di wali kota memang dari awal. Berarti yang untung nanti yang gantiin dong di bawahnya ya. Iya, jadi gantinya pasti juga nggak kalah kualitasnya. Iya, Partai iya, Demokrat iya. sudah disiapkan kader-kader yang terbaik Iya, untuk iya, nanti iya. menjadi wakil rakyat di Dapil 1. Oh. Nggak usah khawatir. Nah, itu Tribuners. Jadi rupanya Mas Yoyo itu kemarin nyalon karena memang sudah ditugaskan ya oleh partainya. Tapi memang dari awal sebenarnya sudah fokus ke Pilwalkot Iya. ya Mas Yoyo. Iya, Tapi menariknya kemarin ini dengar-dengar Mas Yoyo ini masuk, suaranya banyak, tapi katanya biayanya minimal. Bener nggak itu Mas? Gimana ceritanya Mas? ya benar ya. Alhamdulillah di Kota Semarang saya mendapatkan suara cukup banyak. Ya. Nomor 2 setelah Mas Heviano. Ya, totalnya hampir 78.000 sekian ya. 78.000. 78.000 untuk Kota Semarang saja. Wus. Untuk Semarang saja. Iya. Dan ini memang cukup fenomenal. Dan saya juga melakukan pendekatan kampanye langsung face to face. Ya, dan selama ini selama menjabat sebagai anggota DPR, saya berusaha memberikan aspirasi yang terbaik untuk masyarakat di konstituen saya. Dan alhamdulillah kemarin buahnya bisa kita petik pada saat 2024. Iya. Ya, hari H itu hampir tidak mengeluarkan apa kalau katanya orang-orang itu harus bagi-bagi duit. Oh iya. Itu buatan dalam Katanya buatan. Mas Yoyo enggak ya? Tidak, sama sekali tidak. Wih, luar Iya, biasa. sama sekali tidak. Dan alhamdulillah itu pemilihnya organik merata di seluruh Kota Semarang itu sangat merata sekali. Jadi kalau 78.000 kalau buat 78.000. dipakai nyalon independen sudah bisa. Tinggal minta KTP-nya ya. Kita KTP-nya aja. udah bisa. Iya.
78.000 suara ya didapatkan Mas Yoyo dalam pileg kemarin. Nomor 2 kalah dari PDIP ya, Mas Herviano PDIP kan? Dari Mas siapa? Mas Herviano. Mas Herviano. Dan tipis sebenarnya kalahnya tipis. Ya kurang sedikit tapi kan ya memang beda ya. Beliau kan anaknya orang kaya. Mas Yoyo juga toh. Tapi Mas, mungkin 78.000 suara itulah yang membuat kayaknya Mas Yoyo makin yakin ya maju di Pilwalkot ini. Apa sih Mas yang menginspirasi Mas Yoyo kok tiba-tiba aku pengen menjadi wali kota Semarang, pengen nata kota Semarang, itu apa Mas yang memunculkan itu? Iya, jadi saya itu dari dulu menjadi anggota DPRD Provinsi 2 tahun, 2 periode, dari 2009, 2019, lalu menjadi anggota DPR RI 2019-2024. Saya selalu fokus di bidang pendidikan, di bidang sosial, dan juga di bidang pelayanan. Saya ini punya cita-cita, pengen banget saya punya cita-cita, itu di kota Semarang itu sekolah minimal yang berada di tugas kota Semarang, pemerintah kota Semarang, yaitu SD dan SMP itu harus gratis untuk negeri dan swasta. Termasuk swasta? Ya, untuk swastanya. Kalau sekarang kan baru negeri. Negeri sudah, iya. Tapi kan negeri juga terbatas ya. Swasta masih bayar, bahkan bertingkat dan membebani masyarakat. Saya punya cita-cita ingin menggratiskan itu. Swasta mahal loh Mas sekarang Mas. Iya, tapi kan bukan swasta kan pilihan Mas. Mahal kan bagi sekolah-sekolahan, prioritas dan lain sebagainya. Kita nanti akan punya standar untuk swasta-swasta yang gratis. Tapi minimal masyarakat itu diberi pilihan. Sekarang kan hanya rebutan negeri. Setelah itu nggak dapat negeri, mereka harus bayar di swasta. Kan kasihan. Betul. Makanya saya pada saat 5 tahun menjadi anggota DPR, saya selalu aspirasinya itu saya fokuskan ke beasiswa. Saya selalu membagikan beasiswa 50.000 untuk kota Semarang saja, murid SD, SMP, SMA. 50.000 beasiswa, makanya suaranya 2024 nggak perlu pakai duit. Iya gitu ya. Jadi nanti pengennya Mas Yoyo ini SD, SMP itu kan kewenangan kota Semarang. Itu harus gratis karena pemerintah menyampaikan wajib belajar 9 tahun. Kalau kita bicara wajib, harusnya gratis dong. Kalau kita bicara wajib, harusnya yang nggak sekolah dihukum dong. Masa wajib tapi suruh bayar, itu namanya bukan wajib. Nah, harus komitmen kita pemerintah itu. Dan itu saya optimis bisa pemerintah kota Semarang. Anggarannya cukup? Anggarannya cukup kalau untuk SD dan SMP. Kalau SMA kan kewenangan provinsi. Gitu. Tapi nanti SMA pun akan kita pikirkan berupa beasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya cita-cita juga. Di kota Semarang ini kan jaminan kesehatan kan belum untuk semua. Saya ingin punya cita-cita untuk seluruh warga kota Semarang itu mendapatkan jaminan kesehatan yang sudah dirintis oleh Mas Hendi itu bagus. UHC itu. Tapi kan baru kuota sebagian. Saya ingin semua untuk warga kota. Berarti nggak hanya yang miskin saja? Loh, tidak hanya yang miskin saja. Emang bedanya apa yang miskin sama yang kaya? Oh gitu ya? Kan punya hak yang sama. Yang kaya pun bayar pajak. Jaminannya kan harus merata. Begitu. Ya, memang yang diutamakan yang miskin dulu. Nanti kan bertahap. Setelah itu semua warga kota Semarang ber-KTP saja sudah punya jaminan kesehatan. Wah, asik juga nih kalau bener nih. Tribuners itu cita-cita. Cita-cita ya. Loh, tapi kan bukan tidak mungkin, Mas. Kita kan harus menggantungkan cita-cita setinggi langit katanya ya. Catat ya Tribuners. Mas Yoyo tadi bilang ya, punya cita-cita sekolah SD, SMP, nggak peduli negeri, nggak peduli swasta, gratis. Di Semarang harus gratis. Yang kedua, jaminan kesehatan nih untuk semua. Untuk semua ya. Untuk semua. Nah, ini oke nih. Mas Yoyo tuh sekarang kan di Komisi 10 ya. Selama ini nanganin apa? Olahraga, pendidikan, olahraga, pemuda, lalu Kementerian Ekonomi Kreatif, UMKM di dalamnya itu semua. Lalu masalah apa itu? Pemuda, olahraga semuanya di situ. Iya. Selama ini Mas, kan berarti di DPR RI 5 tahun ya. Ada nggak Mas
pengalaman-pengalaman menarik yang Mas Yoyo dapat ketika bertugas sebagai anggota DPR RI ini, kira-kira Mas Yoyo punya, saya berhasil melakukan ini, berhasil melakukan itu, apa Mas kira-kira? Ya, saya selama menjadi anggota DPR sebenarnya bukan hanya DPR RI ya, tapi DPRD provinsi 2 periode, DPR RI ini semua saya fokus di pendidikan dan pelayanan. Itu saya banyak menyoroti tentang komitmen pemerintah terhadap amanat undang-undang. Amanat undang-undang yang pertama adalah untuk urusan pendidikan. Itu anggaran harus 20%. Ya. Kita harus jujur sekarang, tidak semua pemerintah kabupaten kota, apalagi provinsi itu yang jujur untuk melaksanakan amanah undang-undang 20%. Rata-rata di bawah. Ada yang belum, banyak ya yang belum. Banyak. Malah di bawahnya parah banget. Waduh. Gitu. Nah ini nggak boleh karena itu amanat undang-undang. Ini harus dikembalikan. Makanya saya di provinsi 2 kali saya selalu dorong itu. Termasuk di pusat juga saya dorong Pak Menteri untuk bisa memberikan tekanan kepada kabupaten kota. Minimal bantuannya dikurangi kalau dia nggak mau fokus di urusan pendidikan yang urusan wajib 20%. Iya. Jadi Tribuners, kita selama ini dengar kan anggaran harus 20% pendidikan, ternyata ada yang masih belum ya? Banyak yang belum. Hampir semua kalau kabupaten kota dan itu berarti ada di komitmennya ada di pemerintah ya? Iya, pemerintah kabupaten kotanya. Ya. Tapi kan DPR juga punya peran ya untuk mendorong bagaimana biar anggaran itu disesuaikan sama komitmen. Iya, kalau DPR RI memang kita punya komitmen untuk menjaga itu di tingkat pusat. Oke. Makanya kita selalu dorong Pak Menteri untuk memberi tekanan ke kabupaten kota. Iya. Dulu di provinsi pun sama. Selama saya 10 tahun menjadi ketua komisi saya pastikan bahwa anggaran pendidikan harus 20%. Walaupun pemerintah provinsi dari tahun ke tahun belum mampu, tapi setidaknya sudah menuju ke sana. Iya. Itu. Mas, dari politisi ya, dari legislatif, kemudian ke eksekutif ya, itu kan pasti akan ada perubahan ya, dari ritme pekerjaan dan lain-lain. Tanggapan keluarga gimana ketika Mas Yoyo bilang ke anak-anak, ke istri, saya mau maju wali kota? Ya memang terutama dari ayah itu, bapak kan pengalaman ya, wali kota 10 tahun, ibu pun sama bupati di Demak itu sering bercanda sama saya, gitu. Wah, jadi wali kota emang siap bangun pagi. Itu tantangannya Mas memang. Tantangannya itu karena bangun pagi. Saya ingat betul waktu Bapak Sukawi jadi wali kota itu. Jam 4:30 ajudan sudah memberikan draft. Pak, ini draft acara seharian begini, Bapak harus begini. Jadi beliau sudah harus menyiapkan diri dan lain sebagainya. Pagi hari sudah harus mimpin upacara, gitu. Ya memang itu tantangannya. Nah itu kira-kira seperti itu perubahannya. Yang kedua juga tentang komitmen untuk masyarakat. Kalau jadi anggota dewan kan lebih santai, karena kolektif kolegial. Tapi kalau menjadi wakil rakyat, menjadi wali kota itu memang harus full. Ya, memang ini perlu perubahan dan perlu komitmen, Mas. Tapi siap ya? Insya Allah siap. Jadi Tribuners, bagi yang belum tahu, Mas Yoyo ini sebenarnya nggak asing sama jabatan kepala daerah ya, karena bapak ibunya Mas Yoyo ini adalah kepala daerah. Mas Yoyo ini putra dari Bapak Sukawi Sutarip ya, wali kota Semarang 2 periode tahun 2000 sampai 2010. 2000 sampai 2010. Setelah itu Pak Marmo ya. Setelah itu Pak Marmo. Kemudian Ibu Mas Yoyo pernah jadi bupati di Demak. Tahun berapa? 2001 sampai 2006. Sampai 2006. Jadi artinya ini udah keluarga kepala daerah ya, makanya ritme bagaimana bekerja sebagai kepala daerah Mas Yoyo ini sudah tahu persis ya berarti ya. Kalau komentar Bapak gimana Mas? Kalau Bapak memang sangat mengharapkan untuk saya bisa meneruskan di eksekutif. Jadi Bapak memang sebenarnya punya cita-cita itu sudah lama gitu, tapi saya dulu minta izin kepada Bapak dan Ibu, saya nggak berani masuk ke eksekutif dulu, mengingat Bapak dan Ibu ini selalu meninggalkan legacy yang baik. Iya, Pak. Ya, kalau saya langsung melanjutkan, nanti masyarakat menilai, wah Bapak apik kok, anaknya rakyat gitu kan. Ya, saya perlu belajar, makanya saya butuh waktu.
tinggal 15 tahun hingga saya merasa siap. Insya Allah periode ini sudah siap untuk Jadi, wali kota. Rupanya maju kali ini bukan perjalanan pendek ya. Mas Yoyo sudah menyiapkan selama 15 tahun di legislatif sebelum memberanikan diri tahun ini maju. Kan sebenarnya kalau kita dengar ya Mas Yoyo maju Pilwalkot tuh bukan hanya sekarang. Dari tahun-tahun kemarin tuh saya pernah nanya juga ke Mas Yoyo, Mas nggak maju Mas? Gitu kan. Soalnya kan sosok yang dikenal, kemudian ada modal politik. Mas Yoyo waktu itu, saya nggak Mas Hendy dulu. Waktu itu selalu bilang gitu ya? Nggak mungkin saya kalau sama Mas Hendy itu. Sahabat kecil saya, udah Mas Hendy sampai selesai dulu. 3 kali aja boleh. Rupanya sekarang mungkin sudah siap, saatnya maju. Kalau Mas Yoyo melihat peta persaingan di Semarang sekarang bagaimana Mas dengan kondisi terakhir sekarang? Kondisi terakhir ini Semarang ini tokoh-tokoh yang muncul baik calon wali kota maupun calon wakil wali kota saya lihat sangat berwarna dan semua punya kekuatan kehebatan masing-masing. Ada yang hebat di birokrasi, yang paling hebat Pak Sekda juga, ada hebat di media sosial kan Mas Ade juga, Mbak Ita juga sudah pengalaman incumbent. Juga ada beberapa pengusaha seperti Mbak Dewi juga, lalu saya dengar Mas Pawan itu kan juga birokrasi juga. Dan masih banyak lagi. Saya rasa ini artinya banyak warga Semarang yang sudah peduli, lebih peduli untuk turun menjadi pemimpin di Kota Semarang untuk memperbaiki Kota Semarang. Jadi menurut Mas Yoyo makin banyak calon, makin bervariasi, masyarakat punya pilihan gitu ya Mas? Iya, masyarakat jadi bisa melihat mana pilihan yang terbaik, yang paling cocok gitu kan. Memilih pemimpin itu kan rasa Mas. Iya, rasanya srek. Ya, dengan ini wah kok sama gitu. Iki wong Jawa iki bocah dhewe gitu. Promosi gitu ya. Nah, itu ya. Tribuners, ingat kan tagline-nya yang di baliho-baliho kemarin? Tagline-nya bocah dhewe. Itu apa sih Mas maknanya Mas? Ya, jadi maknanya tagline bocah dhewe itu adalah karena pada saat itu saya melihat, tim kami melihat banyak calon anggota legislatif DPR RI utamanya itu banyak drop-dropan dari Jakarta atau dari luar daerah. Dan hanya saya yang memang benar-benar asli dari Semarang, dari kecil di Semarang begitu. Makanya cukup menarik itu tagline bocah itu. Dan terbukti manjur ya? Terbukti manjur. 78.000 suara ini. Tapi Mas, tadi kan Mas Yoyo udah cerita ada calon ini, calon itu gitu ya. Penentu utamanya dalam pilkada itu kan nanti partai ya. Partainya mau mencalonkan siapa, kemudian nanti bahkan ada yang berkoalisi gitu ya. Selama ini kita mengenal Mas Yoyo ini memang besar di Demokrat ya. Kalau kita bicara Demokrat di Semarang, di Jawa Tengah gitu ya, selalu identik dengan Mas Yoyo. Mungkin ya, meskipun belum turun rekomnya, sepertinya kok kayaknya Demokrat ini sudah 99,9 ke Mas Yoyo. Nah, tapi suara Demokrat kalau untuk mencalonkan sendiri belum cukup ya Mas? Belum, masih kurang 4 kursi. Nah, ini komunikasinya sejauh ini bagaimana Mas dengan partai lain? Ya, jadi kami Partai Demokrat dari tingkat provinsi, tingkat pusat maupun tingkat Kota Semarang sudah melakukan penjajakan ke semua partai, tapi utamanya Partai Koalisi Indonesia Maju. Partainya 02. 02 yang kemarin menang. Ya, terus menang gitu. Jadi ke Gerindra, ke PSI, Golkar begitu, terus ke PAN ya kan. Dan juga ke partai-partai yang non koalisi juga. Seperti PKB, lalu PKS itu juga kita melakukan komunikasi semuanya. Gitu. Sejauh ini mereka bagaimana Mas sikapnya? Ya, mereka yang namanya partai pasti ada mekanismenya. Nah, mekanisme awal pendaftaran kemarin sudah saya lalui, lalu pengembalian berkas juga sudah kita lalui ke semua partai itu. Dalam waktu dekat nanti pasti akan ada wawancara di tingkat provinsi, juga akan ada wawancara di tingkat pusat. Ya, saya siap untuk melalui semua itu. Kalau ngomong-ngomong wakil karena kemarin kan sempat muncul ya, ini Mas Yoyo wakilnya mau si ini, mau si itu, ada yang muncul ASN wakilnya, ada yang dari luar. Sudah sempat ada komunikasi belum Mas sama calon wakil? Iya, kalau Partai Demokrat memang ngusung selaku wali kota ya. Jadi partai koalisi
yang bergabung, mencoba bergabung itu memang kebanyakan di situ pembicaraan untuk merebus, menggodok calon wakil ini siapa. Karena kita koalisi cukup banyak, apabila nanti menyatu, tentu saja wakil ini pasti akan kita bicarakan bareng-bareng. Gitu. Sampai hari ini saya juga belum punya tagline untuk pilkada itu, karena saya menunggu kawan-kawan dari koalisi untuk merapat, pemikirannya apa, kita curahkan jadi satu dalam visi misi dan tagline untuk perbaikan Kota Semarang. Jadi gitu. Belum berani mengeluarkan itu karena nanti nunggu koalisinya dulu ya. Koalisinya dulu. Tapi pasti Mas Yoyo punya kriteria ya, punya angan-angan. Saya kalau punya wakil pengen yang kayak gini. Ada nggak kriteria Mas? Misalnya kalau kriteria itu ya jelas kriterianya pasti sama seperti yang diharapkan semua orang, yaitu asik lah. Asik ini asik diajak kerja, asik diajak untuk turun ke bawah gitu. Dan dicintai masyarakat, dicintai masyarakat. Terus tentu saja dia punya visi misi yang sama dengan kita semua, dengan partai koalisi, dengan saya, maunya tujuannya untuk mencalonkan itu apa, itu harus sama dulu. Nah itu nanti kan bisa teramu, semuanya bisa dikomunikasikan. Itu saja kriterianya. Kalau orangnya siapa saja nggak ada masalah. Bebas ya. Laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan boleh. Yang nggak boleh yang tengah-tengah. Jadi Tribuners yang tengah-tengah jangan lamar jadi wakil ya. Soalnya udah pasti dicoret. Jadi harus kalau nggak laki-laki ya perempuan itu ya. Harus deklar itu benar, laki-laki beneran atau perempuan beneran. Tribuners menarik ya, ngobrol seru sama Mas Yoyo Sukawi. Ternyata lucu juga orangnya ya, nyantai gitu ya. Banyak ide-ide menarik yang tadi dilontarkan. Ada sekolah gratis gitu ya, SD sama SMP, kemudian kesehatan ternyata nggak hanya sebagian, harus semua. Untuk semua. Ya, untuk semua warga Kota Semarang. Warga Kota Semarang. Tadi juga Mas Yoyo sudah ngobrol soal kriteria wakil yang ideal gitu ya, macam-macam. Mas, semoga sukses ya. Apa yang dicita-citakan nanti berhasil. Kalau Mas Yoyo melihat Kota Semarang sekarang ya, ini sekarang. Kira-kira potensi yang masih bisa digali itu apa sih Mas dari Kota Semarang? Iya, potensinya Semarang itu cukup besar. Apalagi Kota Semarang sekarang sudah terhubung kota-kota besar yang lain. Solo sudah terhubung, Jakarta langsung terhubung, Surabaya langsung terhubung. Ini besar sekali. Untuk pariwisata besar, ya kan. Lalu untuk industri juga besar. Kita di mana Kendal juga ada, ini juga ada. Tapi yang utama memang kita ingin memberdayakan aset-aset pemerintah ini supaya bisa berputar mencarikan uang untuk pemerintah. Seperti Bu Sri Mulyani kan sering ngomong itu. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia itu aset itu tidur. Betul, ya. Saya pernah dengar. Yang punya pekerja keras. Kalau di luar negeri enggak, yang punya malah healing. Tapi aset ini yang bekerja keras. Iya. Nah, ini di Kota Semarang tuh punya aset yang sangat banyak dan besar. Jadi jangan lagi pemerintah kota ingin menaikkan PAD, tapi justru menarget rakyat untuk menaikkan pajak. Oh iya Mas, pajaknya naik ini. Ini kasihan. Iya. Harusnya pemerintah itu punya ide-ide baru nih, aset mau diapain ini. Kan banyak aset pemerintah kota tuh banyak banget yang masih sekarang belum dimanfaatkan. Gitu. Banyak banget. Kalau mau cerita nunjukin satu-satu nggak selesai. Tapi banyak. Tapi ini mestinya bisa diberdayakan. Karena di luar negeri kata Bu Sri Mulyani pun, Pak Jokowi pun mengamini juga bahwa itu mestinya kita bisa menggerakkan aset ini untuk mencarikan uang untuk pemerintah. Gitu, itu yang utama. Dan Mas Yoyo yakin ya, Semarang punya potensi untuk berkembang dengan baik, memanfaatkan aset-aset yang sekarang masih belum. Ya, yakin. Karena mungkin saya basicnya keluarga pengusaha ya, saya pengusaha, jadi sering nggak mau melihat sesuatu hal itu diem, nggak jadi duit. Mestinya ini bisa jadi duit nih, diapain? Nah itu kan, yang penting nggak melanggar hukum, semuanya sesuai aturan, itu insya Allah akan menjadikan PAD bagi kita. Oh iya. Mas Yoyo, sebelum kita tutup nih, Mas Yoyo ada pesan-pesan nggak buat warga Kota Semarang? Ya, apa ya pesannya ya? Ya terkait dengan kemajuan Kota Semarang, apa yang harus dilakukan warga gitu.
Ya, untuk warga Kota Semarang yang dimanapun berada di Semarang ini, kalau kita mungkin sering mengeluh Semarang kok panas, kali ini banjir gitu ya. Tapi sebenarnya kita harus bersyukur karena tinggal di Kota Semarang. Banyak teman-teman yang ada di kota lain itu banyak yang mengeluh. Ternyata di Kota Semarang itu enak, adem, nggak terlalu macet, kulinernya enak, murah-murah. Nah ini harus yang kita manfaatkan gitu untuk tinggal di sini. Kita kembangkan Kota Semarang. Jangan sampai malah justru setelah sukses malah sukses di kota lain. Ayo besarkan di Kota Semarang ini bareng-bareng. Gitu, Iya, Tribuners, itu tadi ya obrolan seru bersama Yoyok Sukawi yang selama ini dikenal sebagai bosnya PSIS Semarang, kemudian anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Mas Yoyok juga disebut-sebut sebagai calon kuat nanti sebagai orang nomor 1 di Kota Semarang. Kita tunggu nanti hasilnya pada November tahun ini ya Mas Yoyok, mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Amin. Mas Yoyok, sekali lagi terima kasih sudah mampir ke kantor dan tadi obrolannya seru banget, menginspirasi kita semua. Jangan kapok, nanti kapan-kapan saya undang lagi. Oke, siap. Kita ngobrol-ngobrol seru lagi. Tribuners, itu tadi Tribun Topik bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian, dan Mas Yoyok Sukawi, anggota DPR RI dari Demokrat. Semoga obrolan tadi bisa menginspirasi kita semua. Tunggu Tribun Topik berikutnya dengan narasumber yang menarik dan topik-topik yang keren. Terima kasih. Mas Yoyok, terima kasih. Nonton. Salam Tribun.